Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun, berbuat baik, mewartakan karya kebaikan Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, semoga hati kami terbuka terhadap Roh-Mu, agar dapat menangkap semua sabda yang mewartakan nama-Mu, agar kami langsung mengenal Dia, sabda-Mu sendiri, yang patut dipercaya dan penuh cinta kasih, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kesembuhan orang kusta yang memohon kepada Yesus karena percaya kepadanya, bahkan sambil berlutut memohon supaya Tuhan Yesus menghendaki agar orang kusta itu sembuh, akhirnya menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk menolong orang itu. Dan dengan cukup bersabda saja, akhirnya orang kusta itu menjadi tahir. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki iman yang kuat dan membiarkan Allah bekerja atas diri kita, maka segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi oleh karena kehendak Allah dan juga karena kita yang terus-menerus memohon kepadanya dengan penuh iman, maka terjadilah keselamatan, kesembuhan, dan juga hal yang sekiranya tampaknya mustahil terjadi. Setelah mendapatkan berkat kesembuhan, Tuhan Yesus memperingatkan kepada orang kusta itu agar memberikan bukti kepada imam dan mempersembahkan persembahan apa yang harus dilakukan, diberikan sesuai dengan hukum Musa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita sudah memiliki atau mendapatkan berkat, hendaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mengenali bahwa berkat yang kita terima itu melulu adalah berkat Tuhan, meski juga bagian dari upaya kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh dituntun, diberkati oleh karena iman, dan dengan demikian akhirnya terjadilah kolaborasi antara Allah dan manusia, dan dengan demikian pula kita beroleh keselamatan, beroleh kesembuhan, beroleh jalan yang baik dan benar, yang lapang untuk hidup kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita taat setia kepada Yesus, iman kita dikuatkan sehingga kita tidak pernah menyerah untuk berusaha, hingga akhirnya Allah merestui, Allah memberkati, Allah menghendaki kita diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk teguh beriman,
percaya padanya, membuka hati akan kehendak dan kuasa Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.